Bapak-bapak ini namanya David. Pagi itu dia lagi curhat sama temennya. David cerita kalau putri satu-satunya yang bernama Lily mau lulus kuliah dan dia diundang datang ke acara wisudanya. Tapi masalahnya di sana nanti dia pasti bakalan bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Georgia. Semenjak bercerai, hubungan David dan Georgia kurang baik. Di sisi lain, Georgia juga lagi curhat sama temannya tentang masalah yang sama. Jika bukan karena Lily, Georgia nggak akan mau ketemu mantan suaminya lagi. Esok hari, David menghubungi Lily. Di telepon, dia meminta Lily membooking agar tempat duduknya di acara wisuda besok posisinya jauh dari kursi Georgia. Mendengar itu, Lily menjawab, "Ayah nggak perlu khawatir, karena semua sudah diatur." Tak lama kemudian, giliran sang ibu menelpon dan meminta permintaan yang sama. Sebagai anak berbakti, Lily pun berjanji, pokoknya di acara besok kedua orang tuanya nggak bakal ketemu. Nggak bakal. We just don't like him. Let's begin the roll call. Shh, it's starting. Don't shush me. Don't. What's wrong with you? I just want to ask you. I specifically asked you. Hey! Take a picture. You take a picture. Keesokan harinya, David bersama Georgia mengantarkan Lily dan temannya yang bernama Oren ke bandara. Rencananya Lily mau liburan selama 3 bulan di Pulau Bali, Indonesia untuk merayakan kelulusannya. Hari demi hari berlalu, Lily dan Friend menikmati indahnya Pulau Bali. Hingga suatu hari, gara-gara terlalu asik berenang, mereka jadi ketinggalan kapal travel. Beruntung di tengah kepanikan ada seorang pemuda lokal yang lagi jalan-jalan naik kapal mau memberikan mereka tumpangan. Pemuda itu bernama Gede. Melihat wajah tampan Gede, Lily begitu terpesona sampai melupakan temannya. Malamnya sebagai ucapan terima kasih, Lily dan Friend mengajak Gede pergi ke bar. Karena dari pandangan pertama, Lily sudah langsung suka pada Gede dan terus berusaha mengajak Gede mengobrol dan mendekatinya. Dari obrolan itu, Lily baru tahu kalau ternyata Gede adalah seorang petani rumput laut. Gara-gara kebawa suasana, Lily nekat mencium Gede. Besoknya Lily terbangun di rumah Gede. Ia lalu berjalan-jalan keliling. Ketika melihat Gede sedang memanen rumput laut, Lily kembali terpesona. Dengan penuh kelembutan, Gede pun mengajari Lily bagaimana caranya memanen rumput laut. Di momen itu, Lily tersenyum bahagia. Ia tak menyangka di liburan ini dia bisa bertemu pujaan hatinya. 37 hari kemudian di Amerika saat Georgia sedang bekerja, David menelpon. Di telepon David bertanya, apa Georgia sudah baca email yang Lily kirim? Mendengar ucapan David, Georgia bingung. Waktu memeriksa email dari Lily, dia kaget. Ternyata di email itu, Lily mengabarkan kalau besok dia akan tunangan dengan Gede dan akan segera menikah. Georgia pun shock. Keesokan harinya, Georgia memutuskan berangkat ke Bali. Pas naik pesawat dia kesel kenapa ada David dan kenapa David bisa duduk tepat di sebelah kursinya. Padahal mereka nggak janjian sama sekali. Mereka berdua lalu meminta pramugari memindahkan tempat duduknya. Tapi sayang, semua kursi pesawat sudah penuh. Beruntung orang di sebelah Georgia bersedia menukar kursinya. Sebelum terbang, pilot pesawat sekaligus pacar Georgia yang bernama Paul datang menyambut Georgia. Melihat kemesraan mantan istrinya itu, David pun cemburu, tapi dia berusaha terlihat tak peduli. Sesampainya di Bali, mereka berdua berdiskusi terlebih dahulu bagaimana caranya membawa Lily pulang ke Amerika. Tujuan Georgia dan David menyusul ke Bali adalah karena tak setuju bila putri kesayangan mereka memutuskan untuk menikah muda. Mereka tak ingin nanti Lily bercerai dan bernasib sama seperti kedua orang tuanya.
Setelah bertemu Lily, mereka bertiga lalu pergi ke rumah Gede naik bis lokal. Ketika sampai, mereka akhirnya bertemu dengan Gede. Om Swastiastu, G'day. Swastiastu, Pa. Om Swastiastu, Me. I welcome you to my country. Yeah, I'm good with. Oh, as you wish, Georgia. Let's do it. Oh, maybe drops her. Di rumah terlihat seluruh keluarga besar Gede sedang sibuk mempersiapkan upacara pertunangan nanti siang. David lalu mengajak Gede mengobrol berdua di luar. Tanpa basa-basi, David menyuruh Gede memikirkan lagi tentang pernikahan ini matang-matang. Sebagai sesama laki-laki, David yakin 100% 5 tahun lagi Gede pasti akan bosan dan bercerai persis sepertinya. Mendengar ucapan David, Gede langsung istighfar. Siang hari upacara pertunangan pun dimulai. Ayah Gede di situ menjelaskan 4 hari lagi acara pernikahan akan digelar menggunakan adat Bali. Bukannya mendengarkan, David dan Georgia malah sibuk diskusi gimana caranya gagalin pernikahan anak mereka. Sorenya di hotel resort, Georgia dan David minta resepsionis misahin kamar mereka sejauh mungkin. Namun karena seluruh kamar sudah penuh, resepsionis pun terpaksa menempatkan kamar mereka berdua bersebelahan. Malamnya David pergi ke bar. Waktu sedang melamun, Uren datang. Mereka lalu mengobrol panjang lebar tentang masa kecil Lily. Di tengah obrolan, Uren bertanya kenapa David bercerai. Dengan sedih, David bercerita. Dia dan Georgia sama-sama lelah kerja, jadi setiap kali ada masalah kecil, mereka selalu bertengkar hebat. Suatu hari, David memutuskan membangun rumah impian Georgia di tepi danau. Ia berharap bila sudah pindah nanti hubungannya bisa membaik. Namun beberapa bulan kemudian, tepat ketika selesai dibangun, dia dapat kabar kalau rumah impiannya kebakaran, guys. Semenjak kejadian itu, hubungan David dan Georgia semakin merenggang. Hingga pada akhirnya mereka berdua bercerai. Sebenarnya jauh di lubuk hati David, dia masih sangat mencintai Georgia. Keesokan siangnya, waktu bertemu Georgia, David memberitahu bahwa besok di upacara tukar cincin, cincin yang akan Lily dan Gede pakai adalah cincin khusus adat Bali. Jika mereka mencuri cincin itu sebelum upacara, pasti pernikahan akan ditunda dan mereka berdua jadi punya waktu tambahan untuk merancang rencana selanjutnya. David juga memberitahu kalau sekarang cincinnya sedang disimpan sepupu Gede yang masih kecil. Karena tugas David mencari informasi sudah selesai, jadi sekarang giliran tugas Georgia mengambil cincin itu. Georgia kemudian menemui sepupu Gede yang sedang asik main lalu menunjukkan trik sulap untuk mengalihkan perhatiannya. Because we slice them. Sit up here. Right, it's not cut on the outside. Not cut. All right. Siang hari waktu Gede ingin mengambil cincin dari sepupunya, barulah semua orang sadar kalau cincinnya hilang. Di tengah kepanikan, Gede melihat wajah Georgia dan David mencurigakan. Dia yakin pasti mereka berdualah yang mencuri cincin itu. Malamnya Gede mengajak David belanja ke pasar. Di sana Gede bilang dia sudah tahu rencana David. Lebih baik David segera mengembalikan cincinnya sebelum ketahuan Lily. Jika Lily sampai tahu, mungkin dia akan kecewa dan tak akan mau bertemu David lagi. Setelah mengatakan itu, Gede langsung pergi. Saat kembali ke hotel, David menceritakan ucapan Gede di pasar tadi pada Georgia. Georgia pun merasa bersalah. Di momen itu, mereka berdua justru teringat kenangan masa lalu sebelum mereka cerai dan malah berantem lagi. Setelah puas meluapkan isi hatinya, David pergi meninggalkan Georgia. Pagi hari, Lily meminta kedua orang tuanya membantu memanen rumput laut. Waktu sedang memanen, Georgia minta maaf bila semalam dia terlalu berlebihan dan terbawa emosi. David pun akhirnya minta maaf juga.
Ketika keadaan mulai mencair, Georgia menantang David lomba siapa yang paling banyak memanen rumput laut. Siangnya setelah membeli cincin baru, upacara tukar cincin pun digelar. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara adat metatah atau mengkikir gigi. Malam hari, Lily mengajak Gede, Uren, serta kedua orang tuanya ke bar. Di sana agar bisa lebih akrab, Lily mengajak mereka semua bermain game. Yang kalah harus minum sebanyak-banyaknya. The setup is important. Focus, really good. Get ready, and boom. Watch Practice, just a practice. Boom. Oh, no. Dad. People are looking. Oh, cool move. For the sake of your daughter, stop doing that. Please stop. Drink it up. Oh, he's going out. Paginya waktu bangun, Georgia kaget kenapa David ada di sampingnya. Ternyata semalam mereka mabuk parah sampai tidur seranjang. Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara pacar Georgia, yaitu Paul. Dengan panik, Georgia buru-buru menyelinap lewat pintu belakang sementara David mengalihkan perhatian Paul. Tak lama kemudian, Georgia keluar dari kamar David pura-pura habis bangun tidur. Beruntung Paul tak curiga. Paul bilang dia sengaja mengambil cuti 2 hari agar bisa menghabiskan waktu bersama Georgia di Bali. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu menemui Lily dan Gede. Rencananya hari ini mereka mau jalan-jalan menikmati keindahan Bali. Tujuan pertama adalah pantai. Saat masuk ke dalam gua, mendadak Paul berlutut melamar Georgia. Georgia di situ kaget, tapi sebelum lamarannya dijawab, Paul malah pingsan. Ternyata tanpa sadar dari tadi dia digigit ular laut. Di rumah sakit setelah keadaan Paul membaik dan saat ingin lanjutlah jalan-jalan, Georgia memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Namun ketika Georgia sedang mengantarkan keluarganya keluar, Paul menyuruh Georgia segera menjawab lamarannya tadi. Mendengar ucapan Paul, Lily marah. Kenapa wanita hebat seperti ibunya harus menikahi cowok berondong? Lily yakin jika menikahi pria yang belum dewasa, ibunya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti dahulu. Mendengar itu, Georgia terdiam. David, Lily, serta Gede pun melanjutkan jalan-jalan mereka ke tebing pantai dekat hutan. Di jalan, David berusaha menenangkan putrinya yang masih kecewa. David menasihati, apapun keputusan Georgia pasti semua sudah dia pikirkan matang-matang. Jadi Lily tak perlu khawatir. Di sisi lain, Georgia terlihat gelisah. Baru kali ini dia mendengar Lily membentaknya. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Georgia memutuskan pergi menyusul putrinya. Di atas tebing waktu bertemu, Georgia langsung minta maaf. Suasana akhirnya mencair. Namun saat sedang menikmati pemandangan, mereka melihat perahu milik Gede hanyut terbawa ombak. Mereka berempat pun cuma bisa pasrah. Gede menjelaskan kalau di jam-jam segini sudah tak ada turis yang datang ke sini. Jadi satu-satunya cara pulang hanyalah menunggu perahu turis datang besok. Karena tak punya pilihan lain, mereka kemudian membagi tugas. Lily dan Georgia akan menyiapkan perapian, sementara David dan Gede mencari makanan. Maghrib-maghrib, waktu sedang mengumpulkan ranting, Lily menemukan cincinnya yang hilang di tas Georgia. Lily sangat kecewa lalu pergi menemui sang ayah dan bertanya apa ayahnya juga tahu tentang soal cincin itu. Bukannya menenangkan putri mereka, David dan Georgia malah sibuk debat main salah-salahan.
Sambil menahan air mata, Lily pergi dari sana. Tak lama kemudian hujan turun. Ketika sedang berteduh, David dan Georgia bicara dari hati ke hati. Georgia merasa alasan rumah tangga mereka hancur mungkin karena keegoisannya. Selama ini dia terlalu sibuk kerja sampai melupakan tugasnya sebagai seorang ibu dan juga istri. Paginya mereka berdua mulai dekat lagi. Lily dan Gede lalu datang bersama beberapa turis yang bersedia memberi tumpangan. Sesampainya di hotel, Paul yang sudah sembuh menyambut mereka. Di momen itu karena masih kesal, Lily mengatakan di upacara pernikahannya nanti sore ia tak ingin orang tuanya hadir. Mendengar hal kalimat itu, Putri dan David pun Georgia shock. Sore hari saat Oren sedang merias lili, Georgia datang. Setelah Oren keluar, Georgia minta maaf dan menjelaskan alasannya ingin membatalkan pernikahan Lily adalah karena dia tak mau gara-gara menikah terlalu muda, putri kesayangannya menjadi merasakan apa yang dulu ia rasakan waktu bersama David. Tapi semenjak kejadian semalam, Georgia sadar setiap manusia punya kisah cinta masing-masing dan dia tak bisa menghalangi kisah cinta putrinya. Mendengar itu, Lily terharu. Mereka berdua akhirnya baikan lagi, guys. Sore harinya, upacara pernikahan pun dimulai. Om dumugi de betara hanyane nemuin kaselan kerahayuan. Di tengah acara, tiba-tiba Gede berhenti dan berkata dia tak ingin melanjutkan pernikahannya tanpa restu David. David di situ kagum. Dengan senang hati, David pun merestui Gede untuk menikahi putrinya. Setelah dapat restu, upacara kembali dilanjutkan. Selesai upacara, Georgia curhat ke David kalau dia masih belum menjawab lamaran Paul. David menasehati jika Georgia merasa Paul adalah pria yang tepat, maka lebih baik terimalah lamarannya. Tapi meski sudah dinasehati, hati Georgia tetap ragu. Keesokan paginya, setelah menguatkan hati, Georgia akhirnya menjawab lamaran Paul. Namun jawabannya adalah maaf. Maaf karena dia tak bisa menerima lamarannya. Walaupun kecewa, Paul tetap menghargai keputusan itu dan artinya hubungan mereka berdua telah berakhir. Ketika Georgia ingin menikmati pemandangan pagi, dia melihat David sedang asik bermain bersama anak-anak keluarga Gede. Georgia pun tersenyum sambil terus memandangi mantan suaminya itu. Siang harinya, Oren, David, serta Georgia pamit pulang. Di kapal, Georgia memberitahu kalau tadi dia baru saja menolak lamaran Paul. Mendengar ucapan Georgia, David tersenyum lega. Semenjak datang ke Bali, ada banyak sekali hal-hal indah yang mereka rasakan. Bali Selatan telah menjadi pengganti rumah impian yang dulu pernah gagal mereka bangun. Bagi David dan Georgia, Bali bukan hanya sekedar pulau biasa, namun pulau surga, tempat mereka berdua memulai semuanya dari awal. Karena jatuh cinta karena sama Bali, tuh bocah nggak mau pulang, terus malah lompat dari kapal.